Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku dengan Ustazah dalam pembelajaran IPA kelas 6 di tema 8 ini, yaitu tentang revolusi bumi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pagi ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh ya anak-anakku, sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari revolusi bumi, kita perhatikan dulu bumi kita. Pada globe bumi kita terdapat garis, yaitu garis yang melintang dan garis yang membujur. Garis lintang atau paralel adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang pada 0 derajat disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Kemudian, garis lintang yang ada di permukaan bumi utara disebut dengan garis lintang utara. Sedangkan garis lintang yang berada di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan. Garis khayal berikutnya adalah garis bujur. Garis bujur disebut juga dengan garis meridian, yaitu garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang ada di belahan bumi barat disebut dengan garis bujur barat. Sedangkan garis bujur yang ada di belahan bumi timur disebut garis bujur timur. Pada bagian utara dan pada bagian selatan, paling ujung utara itu terdapat kutub utara. Dan paling ujung selatan bumi kita ada kutub selatan. Anak-anak, garis lintang digunakan untuk pedoman pembagian wilayah iklim. Digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Sedangkan garis bujur berguna atau digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambaran dari rotasi dan revolusi bumi. Jika rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya, maka revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Dalam sekali tempuh, bumi berevolusi selama 365/4 hari, yang disebut dengan kala revolusi bumi. Dari peristiwa revolusi bumi pasti ada akibatnya. Nah, apa saja akibat revolusi bumi itu? Akibat revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Hal ini pada saat matahari berada di belahan bumi utara, maka wilayah tersebut akan mengalami periode siang lebih panjang. Dan sementara belahan bumi selatan akan mengalami siang lebih pendek. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah
adanya perubahan letak rasi bintang. Ketiga, adanya gerak semu tahunan matahari. Akibat revolusi bumi yang keempat, ditetapkannya kalender Masehi. Dan yang kelima, perubahan musim di bumi. Revolusi bumi menyebabkan perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Musim-musim tersebut terjadi pada tanggal tertentu. Sebagaimana yang sudah Ustazah jelaskan tadi, bahwa pembagian wilayah iklim di permukaan bumi ini didasarkan atas garis lintang. Pembagian wilayah iklim di permukaan bumi. Ada 4 wilayah iklim. Yang pertama, wilayah iklim tropis, yaitu wilayah yang berada pada 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kemudian wilayah iklim subtropis berada di wilayah 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan hingga 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Yang ketiga, wilayah iklim sedang. Wilayah iklim sedang ini adalah wilayah yang berada di antara 40 derajat lintang utara lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang utara lintang selatan. Dan yang terakhir, wilayah iklim kutub, yaitu wilayah yang berada lebih dari 66,5 derajat lintang utara lintang selatan hingga kutub bumi, yang mana yang berada di belahan bumi utara disebut kutub utara, dan kutub yang berada di wilayah belahan bumi selatan disebut kutub selatan. Di wilayah iklim tropis terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di wilayah iklim subtropis terdapat 4 musim. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Untuk mempermudah mengingat kapan peristiwa perubahan musim tersebut, kita perhatikan saja perubahan musim di belahan bumi utara. Nah anak-anak, bagaimana perubahan musim di belahan bumi selatan? Musim yang ada di belahan bumi selatan merupakan kebalikan dari musim di belahan bumi utara. Apabila di belahan bumi utara musim semi, maka di belahan bumi selatan musim gugur. Dan apabila di belahan bumi utara musim panas, maka di belahan bumi selatan akan terjadi musim dingin. Pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, di belahan bumi utara terjadi musim semi. Tanggal 21 Juni hingga tanggal 23 September terjadi musim panas. Tanggal 23 September hingga 22 Desember terjadi musim gugur. Dan tanggal 22 Desember hingga 21 Maret terjadi musim dingin. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri masing-masing musim. Untuk musim semi, ciri-cirinya: daun-daun tumbuhan muda mulai tumbuh, bunga mulai bermekaran, hewan mulai keluar dari sarang, dan curah hujan meningkat. Pada musim panas, daun mulai layu dan kering, hawa panas, hewan mencari makan di luar sarang, curah hujan meningkat, dan terjadi badai angin.
Ketika musim gugur, dedaunan tumbuhan layu dan rontok. Hawa mulai dingin, hewan kembali ke sarang dan mengumpulkan makanan. Suasana langit cenderung gelap dan berwarna oranye. Pada musim dingin, kondisi hawa dingin dengan ciri turunnya salju atau es, tumbuhan mulai rontok atau berguguran karena timbunan salju. Hewan-hewan akan melakukan hibernasi atau beraktivitas di dalam sarang dan terjadi badai salju. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita tentang revolusi bumi. Selanjutnya kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.